Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga ibadah kita di pagi ini dicatat dan diterima Allah sebagai amal saleh untuk bekal insyaallah dalam kiamat. Salam semoga dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan siapapun yang selalu mendekatinya. Ini kalau aplikasi aja kan. Melanjutkan kajian hadis kita di pagi ini. Sekarang hadis ke 36. Kita baca hadis ini tentang membantu kesulitan sesama muslim dan jalan menuntut ilmu, jalan menuju surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin, barang siapa yang menyelesaikan dari seorang mukmin kurbatan, kesulitan, satu kesulitan, min kurobi dunia, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan menyelesaikan, Allah akan memudahkan dia kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Allah akan menyelesaikan kesulitan dia di antara kesulitan dunia dan akhirat nanti. Wa man yassara 'ala muhsinin, barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang punya kesulitan, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, Allah mudahkan dia dunia akhirat. Barang siapa yang memberi kemudahan pada seorang mukmin dari kesulitan dunia, kemudahan dia, nanti Allah akan memberikan kemudahan bagi dia di hari kiamat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan selalu menolong hambanya, maka dalam abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Kapan Allah akan memberikan pertolongan pada seorang hamba? Apabila hambanya memberikan pertolongan pada saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuk dia jalan ke surga. Barang siapa yang mencari ilmu, menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan ke surga. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa yang berkumpul satu kaum, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan saling mengkaji, saling mempelajari, bainahum, di antara mereka, maka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenteraman akan turun pada mereka, wa ghasyiyahumur rahmah, dan curah rahmat akan tiba kepada mereka. Allah akan
melimpahkan rahmat pada mereka. Wa hafathumul malaikatu, dan para malaikat mengelilingi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut kepada makhluk yang ada di sisinya. Wa man bata'a, barang siapa yang lambat fi amalihi, dalam amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian, hadis yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah durus ilahiyah, pelajaran ilahi di zaman yang secara teknologi primitif, tapi menghasilkan satu ajaran yang luar biasa, turun ajaran yang agung. Dimana kalau ajaran ini diamalkan oleh manusia, damai hidup kita, selamat kita, bahagia kita. Ajaran ilahi, bukan pribadi Nabi SAW, tapi betul-betul Allah, betul-betul Nabi menjadi seorang Nabi, betul-betul Muhammad itu utusan Allah. Dengan hadis ini saja, bagi orang yang yakin, tidak akan pernah ada keraguan dalam agama, dalam Islam. Dilihat ajarannya, dilihat substansi ajaran Islam itu luar biasa. Pertama, kata Nabi, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menyelesaikan kesulitan dia, akan memudahkan kesulitan dia di hari kiamat, dunia dan kiamat, dan hari akhirat. Pertama, hadis ini hanya berlaku bagi orang yang percaya pada hari kiamat, pada hari akhirat. Jadi beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Satu, subutu yaumil qiyamah. Pastinya terjadi hari kiamat. Bagi orang yang yakin hari kiamat pasti mengamalkan hadis ini. Bagi orang yang tidak yakin, jemaah sekalian, maka dia tidak akan mengamalkan hadis ini. Bahwa hari kiamat itu pasti, itu sah. Banyak orang kafir bertanya, apakah kami menjadi tanah dan menjadi tulang ketika di kuburan? Aina lafi khalqin jadi, apakah kami bisa kembali baru? Apakah mungkin orang mati bisa dihidupkan kembali? Al-Quran banyak menjawab hal itu. Mudah bagi Allah menciptakan dari tidak ada, apalagi membangkitkan yang mati menjadi hidup lagi. Yang tidak ada saja bisa ada, apalagi yang sudah ada mati dihidupkan kembali. Wa huwa ahwanu alaihi, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang yang ragu setelah kematian ini ada kehidupan, Allah menjawab dalam Al-Quran bahwa dari asalnya tidak ada menjadi ada itu mudah bagi Allah. Lebih mudah lagi yang asalnya hidup mati dihidupkan kembali, lebih mudah bagi Allah. Itu satu. Jadi sebut yaumil qiyamah, hari kiamat itu pasti terjadi. Cuma jemaah sekalian, masalahnya tidak boleh seseorang mengira-ngira kapan kiamat. Itu satu. Kedua, tidak boleh mencocok-cocokkan. Oh, iya kiamat dekat, kiamat terjadi, kiamat pasti datang. Karena ini sudah ada ininya apa? Tanda-tandanya sudah terjadi di sini, di situ. Itu nggak boleh. Itu. Sebab hari kiamat itu baik. Tidak boleh dicocok-cocokkan. Apalagi kayak oh ini Ya'juj Ma'juj ini tembok Cina dari mana? Tak boleh dikait-kaitkan, dicocok-coloki, tak boleh. Jadi kita serahkan saja kepada Allah dengan tanda kiamat yang sudah Allah tetapkan. Ada 10 tanda kiamat yang Allah tetapkan dalam hadis. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian, Allah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitan dia di dunia dan hari kiamat. Kemudian barang siapa yang memberi kemudahan bagi seorang mukmin di dunia, Allah mudahkan di dunia dan di akhirat. Maka kata para ulama,
Al-jaza'u min jinsil amal. Ini poin yang kedua. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan. Jadi ketika seseorang bisa memberi kemudahan pada seorang mukmin, dimudahkan urusan dia, Allah nanti di dunia maupun di akhirat. Dimudahkan. Jadi kalau ada birokrasi berbelit-belit, sulit kita menyelesaikan satu dokumen, satu perizinan. Begitu mah. Nanti Allah dipersulit di hari kiamat. Mudahkan saja. Apapun urusan orang, apapun kebutuhan orang, mudahkan. Tak usah berbelit-belit. Tak usah syaratnya ini itu. Dengan alasan macam-macam dokumen, gampangkan saja, bisa diatur. Asal sesuai dengan syariat, asal jangan ada kecurangan, asal jangan ada penipuan, asal jangan ada pemalsuan, gitu. Asal jangan ada kelicikan. Sesuai prosedur, mudah, gampang. Segala sesuatu bisa diatur dengan mudah apabila itu benar. Gitu. Jadi jangan sekali-kali membuat kesulitan bagi orang, sebab nanti oleh Allah dia akan disulitkan dari kiamat. Maka al-jaza min jinsil amal. Kalau kata orang Sunda, melak cabai jadi cabai, ya kan? Melak bonteng jadi bonteng. Begitulah kira-kira. Melak hade jadi hade dan goreng itu jadi goreng. Jadi min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Perbuatan balasan dari Allah itu sesuai dengan amal masing-masing. Dia sering memudahkan urusan orang. Gampang nanti urusan dia dari kiamat terutama. Begitu jemaah sekalian. Jadi ini harus kita yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan memberikan kemudahan bagi kita apabila kita memudahkan urusan orang lain. Gampang aja lah, bisa diatur apabila itu sesuai dengan prosedur. Kecuali tadi saya sampaikan, jangan ada kecurangan, kelicikan, ya, jangan ada pengkhianatan atau apa. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kata Nabi yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia di akhirat, di dunia dan di akhirat, di dunia wal akhirah. Maka wajib bagi seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, satru aibil muslim. Wajib hukumnya menutup aib seorang muslim. Ini yang ketiga. Wujubu satri uyub al-muslim. Wajib hukumnya menutup aib seorang muslim. Jamaah sekalian, di tahun politik ya orang berbeda pilihan, itu niscaya kepastian. Silakan sampaikan apa kebaikan-kebaikan seorang, prestasinya segala macamnya, tapi tolong satu saja, jangan buka aib orang itu saja, atau jangan buka aib lawan, boleh, jangan buka aib lawan, titik, jangan menyudutkan aib lawan, karena kalau kita sering membuka aib lawan, aib kita dibuka ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Maka saja nanti resikonya berat. Memang kita tidak punya kekurangan, gitu. Memang kita tidak punya aib. Memang kita tidak punya kesalahan yang kita sebutkan sekarang, yang kita malu kalau orang lain tahu. Nanti di hari kiamat terbuka aib kita. Begitu. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajah kalau kita kampanye jangan buka aib orang. Sampaikan saja kelebihan calon kita atau jagoan kita. Hindari, hati-hati dengan aib lawan. Tak boleh dibuka, karena Allah akan membuka aib kita. Tapi kalau kita menutup aib orang lain, aib lawan, aib kita ditutup oleh Allah dunia dan akhirat. Ini janji Nabi SAW. Begitu. Jadi jangan, apalagi aib orang itu bohong lagi, tidak terbukti lagi, dusta lagi. Tuh kan, silakan berkali lipat. Kita berusaha membuka aib orang, tidak terbukti aib orang itu tidak terjadi pada dia, tidak ada pada dia. Kuman sudah fitnah. Jadi bahaya, ya mas, bahaya sekali. Nah, jadi demikian poin yang ketiga, wajib hukumnya menutup aib seorang. Wujub satri uyubil muslim.
Kata Nabi dalam hadis lain, tuba liman syaghalahu an uyubinas. Berbahagia orang yang sibuk ngurus aib sendiri daripada aib orang lain. Berbahagia orang yang sibuk ngurus aib sendiri daripada dia sibuk mengurusi kekurangan orang lain. Jadi demikian Nabi bersabda. Oh subhanallah, ini ajaran berlaku dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tidak laku ajaran Rasulullah. Kemudian berikutnya kata Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Jadi at-ta'awun. Tapi at-ta'awun saling bantu itu fil khair, dalam kebaikan. At-ta'awun fil khair atau fil bir. Al-bir artinya kebaikan. Dalam di surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling bantu. Jadi tolong menolong di sini adalah dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan membantu dalam keburukan atau dosa. Jadi kalau orang membantu perbuatan dosa orang lain, Pak Haji lebih tahu dari saya, orang yang melindungi kejahatan dia akan kena masalah. Begitu Pak Haji ya. Jadi orang yang melindungi orang yang berbuat jahat, dia kena juga. Kenapa dia ditangkap? Kenapa dia diproses? Karena dia melindungi orang yang melakukan tindak kejahatan. Mengapa? Begitu. Nah, jadi saling bantu itu, saling tolong itu dalam kebaikan. Bukan saling bantu, saling tolong dalam dosa dan kemungkaran. Begitu Mas sekalian. Jadi biasanya kalau anak-anak muda yang bergeng-geng seperti itu saya pernah dibisikin oleh teman. Jadi kalau kita gabung dengan satu komunitas tertentu, dia pernah hati-hatikan. Mereka ini getih katanya, sampai darah-darah. Kalau kehormatan mereka tercabik satu semuanya. Ini perlu diluruskan. Boleh membantu teman, boleh saling menolong, tapi harus dalam kebaikan, bukan dalam dosa dan kemungkaran. Biasanya mereka buka, yang penting temannya disakiti, sikat semua. Temannya ini, jangan sekalian, jiwa seperti itu baik, tapi harus diluruskan. Solidaritas teman itu baik, tapi dalam kebaikan. Kalau temannya salah, jangan dibela. Kalau kerabatnya keliru, jangan dibantu. Kalau saudaranya salah, ya jangan dilindungi. Nabi SAW dalam supremasi hukum, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat la Muhammadun qata'a yadaha. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, Muhammad sendiri yang akan memotong tangan dia. Nabi sendiri, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, tidak menyuruh orang lain, kata Nabi, saya sendiri yang akan memotong tangan dia. Tidak pernah Nabi akan melindungi kerabatnya, anaknya, keluarga apabila dia berbuat dosa, kesalahan. Nabi siap melakukan mengeksekusi. Demikian contoh teladan supremasi hukum dari sang teladan kita Rasulullah SAW. Begitu luar biasa, sekalian. Jadi kalau satu ketika kita menemukan istri, anak, saudara kita salah, ya katakan salah kita. Kalau benar, jaga dia, kehormatannya jaga. Demikian kepada orang lain. Jaga kehormatannya, jaga harga dirinya kalau dia benar. Tapi kalau dia salah, ya salah. Gitu. Tidak boleh dilindungi orang yang salah. Karena ketika kita membantu orang lain dalam kebaikan, Allah membantu kita. Pasti. Jadi kapan pertolongan Allah tiba, Bapak Ibu sekalian, apabila kita menolong saudara kita. Begitu. Demikian Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, ulama sepakat jemaah sekalian, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariah, ilmu syariah. Ilmu selain ilmu agama tentu berpahala, cuman tidak sehebat ini pahalanya, ilmu syariah. Jadi poin yang kelima, fadlu ta'allum al-ulum
asy-syar'iyyah, keutamaan mencari ilmu syar'i. Dan ini tolong disimak dalam hadis ini, man salaka thariqa, siapa yang menempuh satu perjalanan. Jadi keluar rumah mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu harus keluar. Makanya para ulama terdahulu mereka keluar rumah, keluar kampung halamannya mencari ilmu. Jadi keluar gitu. Jadi bukan stay di rumah. Tapi sekarang begini. Bagaimana kalau kita belajar? Kan sekarang canggih tuh. Ya, YouTube, internet, belajarnya di rumah aja sendiri. Ya mas sekalian, bagaimana kalau belajar ini tidak hanya mengandalkan teknologi di rumah? Jawabnya tetap tidak boleh. Kenapa ulama tidak merekomendasikan? Kalau kita fokus belajar santri, belajar di rumah, nggak usah ke pesantren. Sekarang YouTube banyak, sekarang tidak bisa. Kenapa? Satu, bagaimana kalau link situs yang dia buka salah, itu satu. Kan dia tidak bisa mentafsir, dia tidak bisa memilih mana sumber yang benar yang salah, itu satu. Kedua, teman sekalian, belajar agama tidak boleh otodidak. Enggak boleh belajar agama otodidak sendiri, nyimpulkan sendiri, baca sendiri, nyimpulkan sendiri. Sesat itu pasti sesat. Saya jamin itu sesat. Kenapa? Sebab mencari ilmu agama harus dibimbing oleh orang yang lebih tahu dari dia, dengan sanad yang runutnya nanti kepada Nabi SAW, dengan keilmuan yang jelas gitu. Kalau dia belajar sendiri, baca sendiri, menyimpulkan sendiri, sesat pasti. Khusus dalam bidang agama. Saya nggak tahu kalau yang lain. Nah itu bukan bidang saya. Tapi kalau belajar ilmu agama sendiri, baca sendiri, kemudian mengkaji sendiri, menyimpulkan sendiri, itu sesat. Tapi kalau sekedar wawasan dengan sumber yang benar, jelas sumbernya benar, kemudian bukunya benar, itu sekedar untuk wawasan, untuk pengetahuan, boleh tentu. Silahkan, bagus. Banyak baca, banyak YouTube, banyak mendengar, itu bagus. Tapi itu untuk wawasan. Tapi kalau untuk keilmuan, itu nggak mungkin. Apalagi kalau dia nantinya untuk disetting jadi ulama, jadi ajaran, mungkin mustahil. Itu mustahil. Tapi kalau untuk kawasan, keilmuan, untuk kebaikan, tapi dengan catatan sumbernya benar. Itu satu. Karena kalau orang buka sendiri YouTube-nya salah, sumbernya keliru, kan bahaya. Kesimpulan dia kan bahaya. Begitu. Demikian ya mas sekalian, yang dimaksud dengan ilmu di situ adalah ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, di situ ada man salaka thariqa, siapa yang mencari ilmu, keluar untuk keluar gitu, salah menempuh perjalanan. Jadi dari rumah ke masjid gitu ya. Kalau santri dari rumah ke pesantren, itu disebut salaka thariqa. Jadi orang yang berani keluar rumah, orang yang berani menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka dengannya Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi lebih mudah ke surganya, lebih digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ fadlu ta'allum al-ulum syar'iyyah, keutamaan mencari ilmu syar'i, begitu. Ilmu syar'i. Jadi ilmu agama. Kemudian yang keenam, yang sekalian, wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang tidaklah satu kaum berkumpul di masjid fi baitin min buyutillah, baca Quran, mengkaji Al-Quran, kajian Quran, kajian tafsir, yatadarus saling mengkaji, begitu. Di antara mereka maka akan muncul sakinah. Jadi kapan sakinah itu akan muncul? Jika seorang di masjid mengkaji Al-Quran, kemudian rahmat akan turun kepada mereka dan malaikat mengelilingi mereka. Aduh subhanallah, dikelilingi oleh malaikat, yang didoakan oleh malaikat. Begitu, malaikat hadir. Kemudian yang luar biasa, Allah nyebut pada makhluk di sekitarnya malaikat di situ. Kata Allah, malaikat lihat si fulan hadir, lihat tuh si fulan ada di masjid, si fulan disebut oleh Allah sebagai penghormatan Allah kepada mereka.
yang belajar Al-Quran di masjid yang sekalian. Jadi tetap aja di masjid harus ada kajian tafsir Quran, mengkaji Al-Quran, bukan hanya baca tapi tadarus, mengkaji Quran, tadarus ya kan, bahasa kita tadarus Al-Quran. Tadarus itu bukan hanya baca, tapi durus, dars, ada pelajaran yang kita ambil dari Quran. Begitu, ada pelajaran yang kita ambil dari Quran. Nah, jadi kajian Quran ini wajib. Di masjid kajian Quran wajib. Begitu, hukumnya wajib. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan batin kita, kemudian rahmat turun kepada kita dan malaikat mengelilingi kita dan Allah menyebut kita di makhluk di sekitar Allah, maka wajib ada kajian Quran. Nah, di sini saya sampaikan beberapa tahapannya ta'amul kita dengan Al-Quran. Marohil atau marhalah, marohilu ta'amul bil Quran. Tahapan kalau kita bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi tahapannya apa saja kalau kita mau mengkaji Quran itu, yang sekalian. Satu, marhalah at-tilawah. Jadi satu, marhalahnya baca dulu. Jadi tingkatannya, stepnya adalah kita belajar baca dulu, bitartil dengan baik dan benar. Itu satu. Kata Allah, waratilil Qur'ana tartila. Ya mas sekalian, jangan fokus ke lagam atau lagu, jangan fokus ke situ. Fokusnya ke tartil, itu saja. Nanti kalau lagu itu ikuti masing-masing beda, itu pasti. Itu mau hibah, karunia Allah pada masing-masing orang. Kalau lagu beda-beda. Jadi kalau jamaah perhatikan, Syekh Su'un Asyurain, ya kan? Syekh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Bandar Balila, Syekh Al-Huzaifi, dan semua imam Masjidil Haram itu lagamnya beda-beda. Ada yang sama, ya, sama ikut tiga Asyurain gitu, sama seperti As-Sudais kan enggak. Nah jadi kalau hemat saya, Bapak Ibu kalau jadi imam atau tilawah Quran, jangan urutan Asyurain dan mau keturutan. Kasih-kasih orang itu bisa-bisa. Kumaha tos saya yang penting fokus ke tajwid, lagam nuturkeun insyaallah. Tos gitu. Fokusnya ke tajwid, fokusnya ke tartil aja. Pada rawasan pada henteu Quran mah ngada istilah teh enak mah. Pasti enak dibaca kalau sesuai dengan tajwid. Karena sudah ada standar panjangnya segini berapa ya kan, pendeknya segimana, sudah ada ukurannya. Pola takaran gitu. Terus aja takarannya. Mana man wajib, mana man jadi sebut hasil, mana man tobi kan sudah jelas. Ya, mana man arif li sukun, mana man lain itu sudah ada ukurannya. Jadi mau kaman mana? Mau ada yang beda, ada ukurannya terus ada. Nah, jadi teman sekalian, jangan fokus, saran saya jangan fokus ke lagam. Udah aja fokus ke tartil. Itu Allah mengatakan begitu. Waratilil Qur'an tartila. Itu sarannya begitu. Perintahnya tartil aja. Tajwid aja benar. Tos baca dengan tajwid benar. Kalau lagam enggak usah ngikutin orang lain. Tapi kalau bisa seperti Asyurain As-Sudais ya enggak, bagus aja silakan. Kan enak gitu kan. Tapi kalau tidak tetap saja baik dan berpaham. Begitu. Karena kalau kita lihat para imam haram beda semua, nggak ada yang sama, nggak ada yang ngikutin imam yang lain, beda. Karena yang paling penting bagi mereka adalah tartil, tajwid, dan hafalannya. Begitu ya sekalian. Begitu. Jadi yang pertama adalah marhalah tilawah. Di dalam tilawah demikian yang penting tartil. Kedua adalah sekalian marhalah at-tarjamah. Marhalah terjemah, jadi terjemah Al-Quran. Ya, tapi kalau Bapak Ibu jamaah baca terjemah itu belum baca Quran, belum. Karena Quran itu Quran Arabiyah, kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyah, kami turunkan Quran berbahasa Arab. Maka yang disebut dengan Quran adalah teks Quran berbahasa Arab, itu Quran. Jadi kalau terjemahan bukan Quran, terjemah Quran, itu namanya terjemah Quran. Artinya apa? Kalau seseorang baca terjemah, dia belum baca Quran. Tapi kalau dia baca Quran dan terjemah, bagus, karena dia akan tahu arti Al-Quran. Kata Nabi, la'anallahu man fassara Al-Quran bi aqlihi. Allah melaknat. Atau dihubung-hubungkan ayat begitu. Oh ini partai
teh nomor satu teh Al-Baqarah eta teh atau Al-Fatihah eta teh. Al-Fatihah teh pembuka Quran dikait-kaitkan boleh. Jangan itu salah. Nomor kedua ini Al-Baqarah kata surat Al-Baqarah. Nanti di Al-Baqarah itu bakal ada perjuangan Nabi Musa, nggak usah gitu-gitu. Ya, mulai di sambung ke gitu ya. Itu jangan. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, demikian dalam menafsirkan ayat. Jadi dengan manhaj metode yang benar, begitu metode yang sahih. Metode nanti kan untuk mengkaji ini didukung dengan bahasa Arab yang baik, ilmu ushul fikih yang benar yang baik, kemudian berbagai ilmu disiplin ilmu di situ masuk ya. Nah, jadi kita mah tinggal baca saja ya. Terjemahannya sudah banyak. Itu marhalah tafsir. Kemudian ini yang berikutnya marhalah Al-Qur'an, yaitu marhalah at-tatbiq. Marhalah mengamalkan Quran. Yang jelas, Quran harus dijalankan, harus diamalkan, tidak hanya sekedar dibaca, dipelajari, tapi Quran diamalkan dalam kehidupan kita. Nabi selalu sebut oleh Aisyah, Quran yamshi, Quran yang berjalan. Jadi tafsiran Quran itu yaitu akhlak Nabi SAW, perilaku Rasul SAW itu mencerminkan Al-Quran. Begitu. Jadi Quran itu dijalankan betul-betul oleh Nabi dan para sahabat tentunya. Tapi dan yang terakhir marhalah at-ta'lim, mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, atau wa 'allamahun nas dalam riwayat lain. Orang terbaik di antara kalian pertama yang mengkaji Quran. Ini disebut lagi yang pertama, belajar Quran, ta'allam Quran. Yang kedua, 'allamah, satu belajar, dua mengajar. Hukumnya sama, derajatnya sama. Orang terbaik di antara kalian orang yang belajar dan mengajar, belajar dan mengajar. Jadi sama, orang yang belajar dan mengajar. Tidak ada yang lebih utama pengajar atau yang belajar, sama. Orang terbaik di antara kalian belajar, mengajar dan mengajar Quran. Jadi belajar dan jadi murid dan guru derajatnya sama. Semangat kita belajar Quran. Jadi jangan sampai malu, gitu. Ada istilah malu. Sahabat dulu sudah sepuh belajar Quran, ada istilah malu, ya. Ada istilah terlambat. Daripada kita rugi, daripada tidak jadi syafaat. Karena kalau kita jadi ahli Quran, jadi syafaat di hari kiamat, penolong kita dari kiamat. Ya, daripada kita tidak ditolong oleh Quran dari kiamat. Jadi mari kita belajar Quran, belajar baca, belajar tajwid, belajar tafsir, terjemah dan lain-lain. Jadi jemaah sekalian, orang yang belajar dan mengajar Quran sama. Jadi jangan merasa di mana isi jadi murid, kalau orang itu guru dan murid itu sama, jangan sama. Ya, jangan sama. Guru dan murid sama, derajat yang di hadapan Allah, orang terbaik. Begitu. Baik, itu perlu Al-Quran, belajar Al-Quran. Maka kata Nabi, Allah akan menurunkan sakinah, kebaikan, ketenangan, wa ghasyiyatur rahmat turun pada mereka. Aduh, luar biasa. Dan malaikat mengelilingi mereka, kemudian Allah menyebut mereka di makhluk di sisinya. Wa man bata'a fi amalihi lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang lambat amalnya, nasabnya tidak akan menolong dia. Tenang weda, saya berketurunan kiai, keturunan Rasul. Kalau dia lambat, telat, tidak sasar dalam beramal soleh, ya nasabnya tidak menolong dia. Begitu, nasabnya tidak melindungi dia, tidak menolong dia. Begitu jemaah sekalian. Jadi tidak, nasab itu tidak pengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pengaruh itu amal solehnya. Begitu, yang pengaruh itu amal solehnya. Di dunia mungkin ya, anak siapa itu, pantas. Di dunia, di hadapan Allah tidak anak siapa Anda, pantas, sok atau silakan ke surga. Nah, dari kiamat tidak dilihat keturunan, yang dilihat adalah amal. Itu saja kajian kita di pagi ini dari hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ini hadis super sahih. Mudah-mudahan jadi ilmu buat saya khususnya dan buat semua, jadi inspirasi, jadi penyemangat untuk belajar agama dan beramal saleh dan membantu orang lain. Semangat membantu orang lain karena Allah membantu kita. Jaga aib orang lain, Allah jaga aib kita. Insyaallah.
mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Jangan sekali-kali persulit orang lain. Bantu, mudahkan saja. Apabila itu benar. Kalau menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, mari belajar Al-Quran terus di masjid, keluar mencari ilmu agama, dan kita saksek dalam beramal saleh, ya, jangan lelet gitu. Karena nasab kita tidak akan menjadi penolong buat kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita di majelis ini. Enggak, barangkali ada yang ingin disampaikan tambahan, silakan. Allah.